Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur tentu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang terlimpah kepada kita. Karena di pagi hari ini atas rahmatnya bahwa kalian semua bisa diterima di sekolah SLBD D1 YPAD Surakarta tahun pelajaran 2020-2021. Oleh sebab itu, maka Bapak menyampaikan selamat datang kepada kalian sebagai peserta didik baru. Selamat mengikuti kegiatan MPLS yang diadakan oleh Sekolah SLBD D1 YPAD Surakarta ini. Anak-anakku yang Bapak cintai dan banggakan, Bapak mau bertanya, kenapa MPLS sekarang ini diadakan secara daring? Nah, kok tidak tatap muka? Pasti semua bisa jawab. Jawabannya tentu sama, karena COVID-19, Pak. Betul kan? Nah, anak-anakku, jadi sekolah tahun ini mengadakan kegiatan MPLS secara daring karena kondisi COVID-19, apalagi di Solo. Nih, Solo ini masuk dalam zona hitam. Nah, untuk Bapak himbau kepada kalian semua untuk tetap berhati-hati dan menjaga diri dan memperhatikan protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Anak-anakku yang Bapak cintai dan banggakan, ayah bunda kalian sudah pasti mengharapkan suksesnya kalian mengikuti pendidikan yang diselenggarakan di SLBD D1 YPAD. Demikian juga halnya Bapak Ibu guru kalian. Oleh karena itu, agar kalian tidak salah arah dalam menempuh pendidikan di sekolah ini, maka sekolah sudah menyediakan waktu khusus untuk membimbing kalian ke arah sukses ini. Dan waktu tersebut dinamakan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun 2020-2021. Nah, oleh karena itu ikutilah MPLS ini dengan penuh semangat dan gairah agar kalian memperoleh manfaat di dalamnya. Ikutilah segala tata tertib yang berlaku selama kalian mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, agar kalian nantinya terbiasa mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah kita ini, sehingga kalian menjadi peserta didik yang baik, yang berdisiplin tinggi, dan memiliki akhlak yang mulia. Sekali lagi, gunakanlah dengan sebaik-baiknya kegiatan masa MPLS ini untuk mengenal dan mengetahui lebih jauh tentang situasi dan lingkungan yang berhubungan dengan sekolah kita ini, baik menyangkut kegiatan kurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, lingkungan, dan lain sebagainya. Semua itu diperuntukkan bagi kalian agar dapat mengembangkan bakat, prestasi, dan hobi yang sesuai dengan minat kalian masing-masing. Itu barangkali yang dapat Bapak Kepala Sekolah sampaikan kepada kalian. Sekali lagi, selamat mengikuti MPLS, selamat datang di SLBD D1 YPAD Surakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang tercinta? Semoga kalian selalu sehat dan bersemangat dalam mengikuti MPLS online. Seperti telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SLBD, yaitu beliau Bapak Karsono, kenapa pembelajaran MPLS kita secara online? Karena kondisi yang belum memungkinkan saat ini ya. Di sini saya akan menyampaikan materi perkenalan. Di sekolah kita ini ada dua, yaitu SLBD dan SLBD 1 Surakarta. Kita mulai dari SLBD 1. SLBD 1 kepala sekolahnya adalah saya, Wiwi Haryanti SPD.
Kemudian ada guru kelas 1, yaitu beliau Ibu Nikmah MPD. Guru kelas 2, Ibu Titin Handayani SPD. Kemudian ada guru kelas 3, yaitu Ibu Ani Winarsih MPD. Ada guru kelas 4, Bu Nisa Hoirunisa, dokter Anda ini. Kemudian ada Bu Tri Mulyani MPD. Kelas 6, Bu Ulwa Humairo. Untuk kelas 7, Bu Sri Lestari SPD. Untuk kelas 8 ada Pak Yudi. Kelas 9 ada Bu Rukmana. Kelas 10 Pak Sigit Ferdi Hartanto. Dan untuk kelas 11 Pak Rosyid. Kelas 12 Bu Arma. Kemudian untuk SLBD akan dikepalai atau kepalanya adalah Bapak Dr. Andes Karsono MPD dan guru-gurunya. Untuk guru kelas 1 ada Bu Yuliani SPD. Kelas 2 saya sendiri, Bu Wiwi Haryanti. Untuk kelas 3 Bapak Sunatio. Untuk kelas 4 Ibu Kus Haryanti. Untuk kelas 5 Ibu Lestari. Untuk kelas 6 Bu Sri Rahayu Ningsih. Untuk kelas 7 Ibu Fitri. Untuk kelas 8 Ibu Warzia. Kelas 9 Ibu Ursanima. Kelas 10 Bapak Jalaluddin. Kelas 11 ada Ibu Trini Yuniarti. Dan kelas 12 ada Ibu Ika Sukowati. Untuk selanjutnya Ibu akan keliling untuk kalian kenal dengan guru-guru yang sudah Bu sebutkan tadi satu persatu. Mari kita mengikuti guru-guru yang ada di SLB kita. Ya, selamat datang di sekolah kita SLBD dan D1 YPAC Surakarta. Selanjutnya ini pintu gerbang paling belakang ya. Kita masuk menuju ruang kepala sekolah untuk berkenalan langsung dengan kepala sekolah SLBD. Mari. Ini ruang apa Bu ini Bu? Ini ruang parkir kami untuk Bapak Ibu guru SLBD dan SLBD 1 parkirnya. Nah, ada kantin juga ya Bu ya? Ya. Jadi kalau anak-anak besok masuk jajannya di kantin. Oh ya. Sehat ya Bu ya. Oke, makasih. Ayo lanjut ya. Bu. Kita ke ruang kepala sekolah SLBD 1. Kita ketuk pintunya dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak. Ini adalah kantor kepala sekolah kita ya. Kita langsung berkenalan dengan beliau, Bapak Kepala Sekolah SLBD. Anak-anak bisa sini. Selamat datang. Terima kasih Bapak. Ini dari MPLS kita mau perkenalan dengan guru yang ada di SLBD dan SLBD 1. Kita mulai dari Bapak Kepala Sekolah. Monggo Bapak Kepala Sekolah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karsono sebagai Kepala Sekolah SLBD D1 YPAC Surakarta. Dan kegiatan untuk MPLS tahun 2020-2021 silahkan nanti untuk Bapak Ibu Guru mengadakan ya bersama-sama supaya nanti kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Kita lanjut berkunjung ke berikutnya. Kita langsung ke ruang TU ya. Mari kita ke ruang TU. Data guru yang ada di SLB dan D1. Ya, selanjutnya kita akan perkenalan satu persatu guru yang ada di sini ya. Mari kita ke ruang TU. Kita mulai di ruang TU. Ini ada Ibu. Kita kenal sendiri aja ya Pak Jaya ya. Dimulai dari Bapak yang ganteng ini, Bapak siapa? Monggo. Monggo Bapak. Perkenalan Bapak. Nama saya Sigit, saya guru PJOK di SLBD 1 Surakarta. Motivasinya apa Pak? Motonya Pak? Untuk kedepannya untuk siswa itu biar prestasi tingkat provinsi maupun nasional dan tingkat internasional. Semangat. Sip, semangat Pak Sigit. Lanjut Ya, Bu. terima kasih. Ini adalah Ibu Arma. Mari Bu Arma perkenalan sendiri untuk mengajar kelas berapa? Nggih.
Santai mawon. Saya ngajar kelas 12 D1 dan PKM kelas 10, 11, 12. Iya, terima kasih. Nggih. Di Selanjutnya. sini juga anu ya, Bu. Ibu pejabat KTU ya. Oh, iya, KTU. ketua. Nah, nggih, ketua Tahu nggih. ya? Motonya apa, Bu Arma? Enggak pernah pakai motor. Enggak pakai moto. Maksudnya moto untuk Garam mengajar dan anak. gula ya. Untuk mengajar anak-anak apa yang mau disampaikan untuk anak-anak baru? Oh, anak baru. Mm-mm. Semangat ya. Semangat ya. Jangan takut corona ya, Bu ya. Oh, Oke, ngapa ya, lanjut. Lanjut, Ini adalah ada. beliau Ibu Warjiah yang Oh, Warjiah akan dulu. Saya Bu Alia, saya mengajar di kelas 8 D. Sampai itu saya juga mengampu mapel untuk keterampilan batik. Wali kelas 8 nggih, Bu nggih. Wali kelas 8. Jadi nanti anak-anak yang wali kelas 8 ketemu dengan Bu Warjiah yang cantik ya. Iya, iya guru kita semua cantik-cantik. Ini yang cantik lagi sama Bu Sri Lestari ya. Iya. Mari Bu Lestari. Selamat siang. Bu Lestari Perkenalkan, saya mengajar di kelas 7D1. Jadi untuk anak-anak yang naik kelas 7D1 besok bisa bergabung dengan saya dan selalu jaga kesehatan, banyak beribadah di rumah. Mohon doanya semoga COVID ini lekas berlalu, kita bisa bertatap muka lagi. Terima kasih. Iya. Amin. Selanjutnya ini juga Bu guru kita yang cantik, Bu Ursanima. Moga Bu Ursanima. Oke, halo, saya Bu Ursanima, wali kelas 9D. Itu saja. Jadi nanti anak-anak ya yang naik kelas 9D harus belajar sing apa namanya sregep ya, Bu gurunya ini bukan galak, tertib ya gurunya ya Bu Nima ya. Apa motonya apa Bu Nima? Motonya untuk anak-anak baru semangat saja, semangat untuk belajar. Oke, makasih Bu Nima. Ya. Iya, terima kasih untuk semua. Nah, ini ada Ibu Sri Lestari. Nah, ini mari kita perkenalan dulu ya. Enggak apa-apa Bu El. Udah. Ya, silakan Bu El untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Nama saya Bu Sri Lestari. Saya mengajar di kelas 5 D. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Moto hidup apa Bu El? Moto dalam Iya, mengajar anak-anak. ini kan kita anak-anak baru, kira-kira biar mereka nanti semangat ya itu Bu El mau ngomong apa? Oh, begitu. Untuk anak-anak yang baru, Bu Lestari sedikit berpesan. Ayo kita semangat dalam rangka menghadapi tahun ajaran baru walaupun ada pandemi ya. Nggih, pandemi Bu El. Oke. Tapi harus semangat. Semangat, nggih, semangat Bu. Ini ibu guru yang cantik lagi Bu siapa? Dicapat Bu. Nah, kenalkan diri. Adalah Bu guru nanti membantu dalam keterampilan. Moga Ibu kenalan Ibu. Saya Ibu Tiwi, membantu dalam keterampilan manik-manik. Insya Allah untuk kegiatan KWU anak-anak SMA dan pasca sekolah. Ya. Selama ini saya membantu guru aslinya yaitu Bu Endang Indati dan saya hanya sebagai guru pendamping. Wah, walaupun guru pendamping tetap semangat ya Bu ya. Semangat nggih. Bu, mungkin ada pesan untuk anak-anak. Iya. Ya. Sampun Ibu. Oke, makasih Bu. Ini sekolahnya ya Bu ya. Oh, bagus sekolahnya. Ini taman-tamannya. Jadi ini kalau upacara dan melakukan kegiatan kepramukaan ada di halaman sekolah kita ini ya. Oke, kita lanjut untuk mencari guru seni musik ya. Iya. Kita akan bertemu dengan Pak Suki, nanti anak yang ada di sini. Silakan untuk berkenalan sendiri, Pak Suki. Monggo. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sugian Nur, selaku pengampu kalau di dalam kelas SBK Seni Budaya dan Keterampilan, tapi dalam praktek bermusik gitu. Dan kita punya satu grup yang cukup dikenal di masyarakat Solo, namanya YPAC Musik Percussion. Nah, kalau anak-anak yang punya bakat bermusik, yuk gabung. Jadi kalian bisa terkenal, kalian bisa mencapai prestasi. Gitu ya. Oke. Makasih Om. Terima kasih, Pak Suki. Lanjut. Nih, ada guru keterampilan lagi ya. Kita berkenalan yuk. Kita berkenalan dengan guru keterampilan. Ini ruang keterampilan apa? Ruang keterampilan ya Bu ya? Oh. Silakan mami kita yang cantik ini untuk memperkenalkan diri di sini. Iya.
Perkenalkan, nama saya MA Endang Indarti. Saya mengajar di IPAC di pelajaran keterampilan untuk anak-anak IPAC. Ada pesan nggak Mami untuk anak yang baru nanti biar semangat? Oh iya, memang untuk anak-anak yang baru harus modalnya semangat dan semangat. Walaupun di tengah pandemi ini ya Mami Iya. Kita baru semangat walaupun kita belum bertemu bertatap muka. Pokoknya semangat. Oke, makasih Mami. Pak Budi kita yang heboh ini. Nggak usah dicopot maskernya ya. Namanya siapa Bapak? Kenalan dulu. Nah, Pak Yudi ini guru apa di sini di sekolah? Guru kelas 8 D1. Berarti guru SMP ya Bapak ya? Ya. Kira-kira kata-kata untuk anak baru ini gimana Pak Yudi? Mau ngomong apa untuk anak baru? Buat anak-anak tetap semangat dan rajin belajar. Oke, makasih Pak Yudi. Selanjutnya ada Bapak siapa ini? Oh, Pak Sunar. Perkenalan diri Pak Sunar. Halo. Saya Pak Sunar. Siap semua ya? Alhamdulillah. Pak Sunar ngajar apa? Ngajar di kelas 3 di Kelas berarti SD nggih Pak Sunar nggih? Oke. SD. Merangkap guru agama. Sama merangkap apa? Guru agama Kristen. Guru agama Kristen. Lalu Pak Sunar juga ngerangkap apa lagi? Kayaknya banyak Pak Sunar ini kegiatannya kok. Drum band. Drum band. Nah, jadi nanti anak-anak kalau kita akhirnya bisa dipertemukan untuk kumpul ke sekolah, nanti drum band yang ngajar Pak Sunar dan satu lagi tadi sama Pak Sugi, Pak Rosid, nggih. Pak Sunar ada kata-kata enggak untuk anak baru nanti kira-kira apa supaya mereka semangat? Oke, semoga sehat selalu ya, tetap semangat. Amin. Tetap jaga kesehatan. Amin. Sampai ketemu. Amin. Makasih. Nggih, makasih Pak Sunar. Terima kasih. Lanjut naik ya. Ini naik ke ruang guru dan ruang wakang ya Bu ya. Oh, jadi ruang guru, ruang wakang di atas ya ini ya. Kita lihat ada siapa saja yang ada di sini ya. Ya. Ya, kita lihat ke dalam ya. Ruang wakang. Assalamualaikum. Ini ruang wakang. Kita masuk ruang wakang. Ya, kita masuk ruang wakaf dan yang ada di sini ada Bu Sri Mulyani, ada Bu Ika dan ada Bu Titin. Silakan memperkenalkan diri sendiri. Sapa dulu Bu, anak-anak Bu. Disapa, anak-anak disapa dulu. Saya Bu Sri Mulyani, saya ngajar di kelas 5 D1. Tapi Putri juga didhawuhi untuk mengurusi di kurikulum SLB D1. Terima kasih. Ada kata-kata motivasi atau mungkin moto enggak Bu? Moto dari Putri untuk anak-anak baru terutama ya Bu ya. Di tengah pandemi ini Putri. Oke, anak-anak meskipun kita ada situasi COVID, kita harus belajar di rumah, maka harus tetap semangat untuk belajar. Belajar bisa di mana saja, bisa dari apa saja, bisa dari lingkungan, dari teman-teman di rumah, dari orang tua. Tidak harus melulu dari buku. Ya harus semangat belajar. Iya, semangat. Makasih Putri. Tanpa batas ruang dan waktu ya Putri ya. Iya. Silakan selanjutnya. Selanjutnya Ibu siapa ini yang cantik? Kok lemes toh ini? Halo. Ayo Bu, nggih. Lama tak jumpa dengan Bu Ika ya. Iya, Setelah iya. sekian lama cuti, dilanjut lagi dengan adanya belajar di rumah karena adanya COVID. Wabah. Kita akan berjumpa lagi di tahun ajaran yang baru tahun 2020 dan 2021, tetapi untuk semester 1 ini lewat daring atau pembelajaran jarak jauh dulu. Nanti di tahun ajaran depan Bu Ika akan tetap menjadi wali kelas 12D dan akan mengajar untuk mata pelajaran matematika dan juga IPA dan untuk hantaran juga. Dan untuk selain itu Bu Ika diberi tanggung jawab untuk di kurikulum sama seperti Putri di D1 dan Bu Ika di D. Walaupun kita belajar di rumah dan tatap muka hanya lewat virtual, kita tetap semangat belajar. Dan Bu Ika tetap membuka kesempatan ataupun waktu untuk anak-anak misalnya ada materi atau hal yang kurang paham begitu masih bisa WA Bu Ika. Nanti Bu Ika bisa bimbing bersama-sama anak-anak. Sekian dulu dari Bu Ika.
lain kali dilanjut lagi, tetap semangat dan be positive thinking. Jadi apapun harus kita pikirkan dengan positif. Kalau kita sedang menghadapi COVID, kita positif akan segera berakhir, sehingga kita tetap semangat menjalaninya dan tetap jaga kesehatan. Makan makanan bergizi dan hidup teratur di rumah, tidak boleh malas mandi. Ya, makasih Bu Ika. Positif thinking itu anak-anak supaya kita dengan positif thinking, pesan yang bagus sekali ya. Kita Bu Titi Handayani, silakan ini Bu guru kita ini merangkap maka kesiswaan juga, nanti setiap kegiatan kesiswaan akan diampu oleh beliau. Silahkan perkenalan sendiri Bu Titin, mari. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Bu Titin Handayani, wali kelas 2 D1, dan saya di SMA nantinya mengajar bahasa Indonesia. Baru tahun ini Bu Titin mengajar bahasa Indonesia di SMA. Walaupun kita belajarnya lewat daring, mari kita belajar bersama-sama. Terus walaupun anak-anak belajar di rumah, jangan banyak keluar rumah. Kenapa? Karena COVID itu bisa menyebar lewat udara. Kalian harus menjaga kesehatan kalian. Jangan gunakan kesempatan belajar di rumah ini untuk bermain, tapi gunakan untuk menambah ilmu kalian dari berbagai hal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bu Titin. Jangan keluar rumah ya. Ya, pesan-pesannya. Belajar Iya. semaksimalnya. Mari, terima Beda ya Bu ya, kalau di Waka dan yang lain ya tadi ya Bu ya. Ini menuju ruang guru ya, kita menuju ruang guru. Kita kenalan lagi. Assalamualaikum. Iya, dimulai dari guru kita yang cantik-cantik ini. Oh ya. iya, di depan pas ini ya merah-merah delima. Pakai merah ini. Silakan perkenalan sendiri Bu Rumana. Ya, nama saya Bu Rumana Adriati, wali kelas 9 D1. Ada pesan-pesan nggak Bu Rumana? Karena ini kan kita baru wabah COVID. Mungkin moto Bu Rumana sebagai guru, dan yang kedua nasihat mungkin untuk anak-anak kita yang baru. Oh ya, untuk anak-anakku yang baru jangan lupa belajar meskipun di rumah. Nanti ada materi dari Bapak Ibu guru, silahkan dipelajari, dan apabila ada tugas dikerjakan ya. Terima kasih. Ya, makasih Bu Rumana. Tugas dari Bu guru kita. Lanjut Bu guru kita yang cantik ini. Oh, aduh. Bu Fitria, Oh, iya, Bu Arif Fitri. Hidayah, silahkan untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Bu Bewi. Ya, selamat siang anak-anak. Saya Bu Fitria Arif Hidayah. Panggil Bu Fitri aja ya, boleh? Wali kelas 7 SMP LPD. Ya. Nah, Bu Fitri kan kelas 7. Lah mungkin ada pesan-pesan nggak nanti untuk siswa kita yang baru di kelas 7 ini? Kira-kira apa Bu Fitri? Ya, nanti untuk anak-anak yang kelas 7, karena pembelajarannya dengan jarak jauh, harus mengerjakan tugas ya meskipun jarak jauh, nanti dipantau oleh Oh, langsung tugas ya. ya, nanti Iya. sebelumnya akan ada perkenalan dulu. Nanti kan sudah ada grup WA-nya. Nah, nanti bisa perkenalan dengan Bapak Ibu guru, wali kelasnya masing-masing yang kelas baru. Dan nanti ada pengenalan sekolah juga mungkin sedikit-sedikit ya. Iya, makasih Bu Fitri. Iya, semangat ya. Sekarang sama Bu Khairul Nisa, monggo Bu Nisa. Ya, selamat siang anak. Assalamualaikum. Ya, selamat siang Bu. Ya, pesannya Bu Nisa. Bu Nisa mengajar kelas berapa? Oh, mengajar dulu ya. Saya di SD ya, kelas 4 D1. Mengambil guru kelas sebagai guru kelas ya. Pesannya Bu Nisa, tetap jaga kesehatan. Camkan itu protokol kesehatan meskipun kalian di rumah. Kemudian nanti ada tetap belajar mulai habis MPLS, nanti anak-anak dilanjutkan belajar di rumah, dan ada materi yang nanti diampu oleh masing-masing wali kelas. Begitu saja anak-anak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Bu Nisa. Lanjut dengan Bu Nisa. Ini Bu guru cantik ya. Iya. Dibuka maskernya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Bu Nikma. Saya mengajar kelas 1 D1, kelas yang awal. Nah, ini anak-anak, karena kondisi kita masih dalam keprihatinan COVID-19, terutama anak-anak di kelas 1 D1 belajar di rumah bersama Mama, juga bersama Bu Nikma. Nanti Bu Nikma akan video call, Bu Nikma sediakan materi.
Nah, yang penting belajar senang, belajar merdeka supaya ilmu yang kita dapat bermanfaat. Salam sehat selalu. Terima kasih Bu Nikmah. Ini ada Bu Guru Agama yang juga mengaku sebagai wali kelas. Putri ini, monggo Putri ini. Selamat siang anak-anak, saya Putri ini mengajar di kelas 11 D. Saya juga mengajar agama. Pesan dari guru ini ya, selamat datang di SLB sini, dan kita akan mulai pelajaran juga dari daring. Kemudian pesan Putri, selamat mengikuti terus meskipun dari rumah, dan selalu menjaga protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, juga supaya anak-anak tetap belajar dengan semangat dan ibadahnya yang rajin agar kita terlepas dari COVID-19. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih Bu Trini. Ini kita lanjut kemana lagi Bu? Lanjut ke ruang keterampilan tadi yang ada Pak Akbar. Ini ada, Pak Alif tadi. iya, beberapa guru juga belum ketemu ya Bu? Selain ada guru kelas, karena di sini ada juga guru keterampilan juga ya. Kita ke ruang IT ya. Iya. Terima kasih, monggo Bapak Ibu. Bapak Ibu aja. Kelas 6 ya. Bu Sri Rahayu Ningsih. Monggo Bu Ning perkenalkan sama siswa-siswa baru kita. Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Saya Buning, nama panjangnya Sri Rahayu Ningsih, guru kelas 6. Assalamualaikum. Pesannya untuk anak-anak apa Bu Ning selama pembelajaran di rumah? Pesannya, saya berpesan untuk anak-anakku semua, meskipun ini masa pandemi corona belum selesai, anak-anak yang penting tetap semangat dan semangat. Salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ning. Yuk kita lanjut ke ruang IT ya. Kita berkenalan dengan guru IT. Masuk ruang IT, kita perkenalan dengan guru-guru yang mengajar IT di sini ya. Tuh, nggak ada. Assalamualaikum. Oh, ditimbali Pak Anu. Ini ruang IT. Gurunya nggak ada. Ternyata Bapak yang mengajar IT baru ditimbali Bapak kepala sekolah. Ya, secara singkat itu tadi perkenalan kita dengan Bapak Ibu guru yang ada di SLBD dan D1 Surakarta. Jadi untuk anak-anakku nanti bisa ketemu atau berhubungan dengan wali kelasnya masing-masing yang sudah dibuat dengan grup WA. Jadi nanti kalian pembelajaran secara daring, secara online dengan Bapak Ibu guru yang membimbing sesuai dengan wali kelasnya tadi. Ya, terima kasih anak-anakku. Kegiatan kita pada hari ini yaitu perkenalan dengan Bapak Ibu guru yang mengajar SLBD dan D1 sudah ya. Jadi kalian untuk pembelajaran selanjutnya akan dibimbing oleh Bapak Ibu guru SLBD dan D1 yang pada hari ini tadi perkenalannya tidak semua karena terbatas ruang dan waktu juga ya. Pesan Bui, walaupun terbatas ruang dan waktu, kalian tetap semangat belajar dari rumah karena belajar itu tidak hanya di sekolah, dimanapun, kapanpun itu bisa untuk belajar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Mulyani. Di sini Putri akan mengisi materi MPLS dengan wawasan Wiyata Mandala. Apa sih wawasan Wiyata Mandala? Wawasan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah kita sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Nah, unsur-unsurnya apa saja yang ada di wawasan Wiyata Mandala? Sekolah itu kan merupakan lingkungan pendidikan. Nah, kita harus menghargai dan punya tanggung jawab terhadap lingkungan pendidikan kita. Fungsinya apa sekolah? Sekolah adalah tempat masyarakat untuk belajar. Jadi, yang belajar di sekolah tidak hanya peserta didik, tapi masyarakat juga harus belajar dari sekolah.
Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar adalah adanya guru dan juga ada siswa. Tidak akan terjadi belajar kalau tidak ada guru dan tidak ada siswa. Kemudian tercapainya masyarakat yang sadar dan mau belajar serta mau bekerja keras. Yang ketiga adalah terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Selanjutnya adalah apa sih prinsip-prinsip dari sekolah itu? Prinsip-prinsip sekolah adalah yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Ada belajar tata krama, ada belajar sopan santun di sekolah, ada belajar pengetahuan, belajar bagaimana mengelola pola berpikir, belajar bagaimana menata masa depan, merancang cita-cita, itu terjadi di sekolah. Selanjutnya bahwa sekolah merupakan lembaga dengan pelayanan yang adil dan merata. Maksudnya apa? Sekolah itu diperuntukkan bagi semua peserta didik, bagi semua anak-anak di Indonesia belajar di sekolah. Tidak memandang itu kaya, itu miskin, atau itu masyarakat dari kampung, atau itu masyarakat kota, semua dapat kesempatan yang sama. Yang selanjutnya adalah bahwa sekolah merupakan lembaga pembinaan potensi. Tidak hanya sekedar pada kemampuan intelijensi, tapi potensi dan bakat kita diasah di sekolah. Untuk juga meningkatkan kemampuan intelektual juga di sekolah. Bagaimana menata emosi, memanajemen emosi, semua diberikan di sekolah dengan bimbingan guru tentu saja. Sekolah juga sebagai wadah pengembangan sikap dan watak. Nah, sikap sederhana, sikap jujur, terbuka, penuh toleransi, itu dibina di sekolah. Karena kita sebagai makhluk sosial hidup bersama orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita memerlukan orang lain. Pakaian kita saja orang lain yang membuat. Kita tidak bisa membuat sendiri. Dari mintal benangnya, dari membuat kainnya, kita tidak bisa membuat sendiri. Diperlukan orang lain. Selanjutnya, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Nah, tadi disampaikan bahwa sekolah di sini adalah juga untuk mendewasakan diri, menata masa depan, merancang cita-cita dilakukan di sekolah. Sekolah juga sebagai bagian dari masyarakat belajar atau learning society. Jadi sekolah merupakan tempat belajar bagi peserta didik, juga menjadi pusat belajar bagi masyarakat. Yang selanjutnya adalah bahwa bagaimana mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala? Nah, pelaksanaan ada yang preventif, ada yang represif. Yang preventif atau pencegahan itu bagaimana kita meminimalisir atau menjaga kemungkinan sekecil mungkin terjadinya kasus-kasus negatif. Itu preventif. Misalnya memelihara keamanan, kenyamanan di sekolah, menjaga lingkungan di sekolah, menciptakan suasana yang harmonis, yang selaras, baik dari pihak pendidik, siswa, maupun semua warga yang ada di sekolah, itu dijaga keharmonisannya. Terus juga membentuk jejaring pengawasan atau kontrol. Selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan produktivitas. Maksudnya bahwa ketika anak-anak ada jam-jam kosong, itu diberi kegiatan-kegiatan yang positif, diberi kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan kemampuan berpikir anak-anak. Jadi tidak dibiarkan untuk aktivitas-aktivitas yang tidak ada manfaatnya, tapi harus diisi dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat meskipun itu jam kosong. Terus juga diberikan ekstrakurikuler.
Kalau di YPAC itu ekstrakurikulernya ada pramuka, ada musik perkusi, ada drum band. Kalian bisa memilih sendiri nanti ketika sudah masuk di pembelajaran, sudah memulai pembelajaran di tahun ini, sudah bisa aktivitas lagi di sekolah. Saat ini memang kita belajarnya masih belajar di rumah, tapi tetap belajar di rumah, belum belajar di sekolah karena memang kondisinya sedang kondisi khusus, sedang pandemi. Yang selanjutnya adalah meningkatkan keamanan dan ketertiban, khususnya saat berangkat maupun di saat pulang sekolah, itu harus tertib. Nah, yang selanjutnya adalah tahap represif. Apa itu represif? Nah, represif itu ketika sudah terjadi hal-hal yang negatif, itu sudah terjadi. Kemudian apa yang dilakukan oleh pihak sekolah? Yang pertama adalah mendamaikan, mengajak berbicara, diberi nasihat. Setelah diberi nasihat, saling memaafkan. Kemudian tentu saja harus masih tetap dalam pengawasan agar tidak terjadi kembali sesuatu yang tidak baik. Kemudian kalau memang itu berat dan diulang beberapa kali, maka harus diberi sanksi sebagai efek jerah dari siswa tersebut agar tidak mengulangi kembali tindakannya yang tidak baik. Demikian saja wawasan Wiyata Mandala dari Putri. Semoga bisa memberi manfaat. Wassalam, dadah. Hai anak-anak, selamat pagi. Salam jumpa dengan Bu Ika. Bagaimana kabar kalian? Tentunya tetap luar biasa. Untuk saat ini, Bu Ika akan memaparkan tentang hak dan kewajiban peserta didik SLBD dan D1 YPAC Surakarta. Untuk kewajibannya, yang pertama yaitu siswa harus taat kepada guru dan kepala sekolah. Yang kedua, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban sekolah. Yang ketiga, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabotan yang ada di sekolah. Yang keempat, membantu kelancaran pelajaran di kelas. Yang kelima, ikut menjaga nama baik sekolah, guru, maupun pelajar lainnya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Yang keenam, menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid atau teman kalian. Yang ketujuh, melengkapi diri dengan keperluan sekolah. Yang kedelapan, murid yang membawa sepeda atau kendaraan harus meletakkan kendaraannya di tempat yang sudah ditentukan. Yang kesembilan, ikut membantu agar tata tertib sekolah dapat berjalan dengan lancar. Yang kesepuluh, memakai pakaian seragam sekolah sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Yang ke-11, murid berkewajiban untuk mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih yang diselenggarakan. Yang ke-12, memberikan keterangan sakit, izin atau alfa dari orang tua bahwa peserta didik berhalangan untuk tidak sekolah. Nomor 13, murid-murid wajib mengikuti pelajaran dan ulangan di sekolah. Nomor 14, menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. Yang ke-15, ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajibannya ada 15 poin. Kemudian untuk haknya, yang pertama, peserta didik berhak mendapatkan perlakuan adil atau nilai dari guru dan perlindungan. Yang kedua, peserta didik berhak mendapatkan bimbingan dari guru dan pendidikan. Yang ketiga, peserta didik berhak meminjam buku di perpustakaan. Yang keempat, peserta didik berhak mempunyai banyak teman. Yang kelima,
Peserta didik berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Yang keenam, mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Yang ketujuh, mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang kedelapan, mendapatkan beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan orang tua tidak mampu membiayai pendidikannya. Yang kesembilan, mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tua tidak mampu membiayai pendidikannya. Yang kesepuluh, pindah ke program pendidikan pada jalur satuan pendidikan lain yang setara. 11. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditentukan. Demikian untuk kewajiban dan hak bagi peserta didik SLBD dan D1 YPAC Surakarta. Semoga bisa dilaksanakan. Dan untuk pembelajaran kali ini karena lewat pembelajaran jarak jauh, diharapkan peserta didik juga memenuhi kewajibannya, yaitu peserta didik mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan disiplin, dengan penuh tanggung jawab. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.